Shalom teman-teman, selamat pagi. Kembali sama kita lagi nih di suasana yang berbeda. Semangat kan puji Tuhan pada pagi hari ini? Semangat dong. Harusnya semangat dong, ya kan? Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat rahmat kepada kami Tuhan, ya kami bisa masih memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya hari ini kami akan memulai puji-pujian ini Tuhan. Siapkan hati kami agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama, yang semangat ya. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Doa dengan segenap hati, Raja keagungan. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu berikut. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup
hidupku, pulihkan dengan roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. dalam rencana-Mu Dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, pulihkan dengan roh-Mu hidupku, menggenapi firman-Mu. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan, memuji memelihara nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan setiap pikiran kami Tuhan, setiap telinga kami Tuhan, untuk dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi teman-teman. Luar biasa, hari ini luar biasa cerah. Puji Tuhan. Bulan ini kita belajar bersama tentang bagaimana Tuhan Yesus itu mengajari kita. Kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Tuhan mengajar kita untuk beribadah. Tuhan mengajar kita untuk mencintai gereja kita. Nah, saat ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus itu mengajar kita untuk bersaksi. Sebelumnya kita mau baca satu ayat terlebih dahulu di dalam Matius pasal 10 ayat 7. Matius 10 ayat 7 berkata, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Teman-teman, kalau kita baca perikopnya di dalam Matius pasal 10 ini, tertulis bahwa Tuhan Yesus itu memilih 12 orang untuk menjadi rasulnya. Memilih 12 orang secara khusus untuk menjadi murid-muridnya. Nah, setelah Tuhan Yesus memilih mereka, Tuhan Yesus ini memberikan perintah supaya murid-muridnya ini pergi untuk memberitakan kerajaan surga. Pergilah, kerajaan surga sudah dekat, beritakanlah kepada orang-orang. Itu adalah tugas utama daripada murid-murid Tuhan Yesus. Karena ini adalah sesuatu tugas yang penting, Tuhan mengulanginya kembali di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8. Mari kita sama-sama baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, perintah ini diulangi kepada murid-muridnya. Ketika memilih, pertama kali memilih, tugasnya adalah pergi untuk memberitakan firman. Ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya terangkat ke surga, tugas yang sama diberitakan. Pergilah, jadilah saksiku. Berarti ini adalah sebuah tugas yang penting bagi anak-anak Tuhan. Nah, apakah yang harus diberitakan dan harus disaksikan? Yaitu tentang kerajaan surga. Apakah kerajaan surga itu? Kerajaan surga adalah pemerintahan Tuhan di dalam hidup kita sebagai raja. Hal ini akan terjadi, pemerintahan Tuhan atas hidup kita ini akan terjadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan,
maka kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita. Kerajaan surga yang kita beritakan adalah kerajaan di saat kita menerima Yesus, dan nanti di saat kekekalan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kita menerima kerajaan yang kekal. Lalu yang kedua, apakah kerajaan surga itu? Di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, kerajaan surga adalah sesuatu juga yang akan kita nikmati di bumi. Apakah itu? Kerajaan surga ialah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan ingin kita memberitakan, menceritakan, menyaksikan kerajaan surga yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Hidup kita harus dipenuhi dengan sukacita, dengan kebenaran, dengan damai sejahtera. Nah, kita akan membahas mengenai Tuhan Yesus mengajar kita bersaksi. Apakah itu bersaksi? Bersaksi adalah menceritakan, memberitakan apa saja yang kita alami, yang kita lihat secara pribadi. Jadi kalau kita memberitakan keselamatan, syaratnya kita harus terlebih dahulu mengalami hal tersebut di dalam kehidupan kita. Karena kesaksian yang benar adalah kesaksian yang kita alami sendiri, kesaksian yang kita lihat sendiri. Ketika kita memberitakan tentang kerajaan surga, kita harus memberitakan tentang keselamatan yang kita terima, tentang pemerintahan Allah di dalam hidup kita, tentang kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang terjadi di dalam hidup kita. Teman-teman, apakah syarat untuk menjadi saksi kalau begitu? Syarat untuk menjadi saksi adalah mengalami sendiri. Mengalami hal-hal yang sudah Tante sebutkan di atas, mengalami keselamatan itu sendiri, dan mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bersaksi adalah tugas kita semua, tugas setiap anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, mudah atau sukarkah menjadi seorang saksi? Kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, menjadi saksi Tuhan itu pasti akan sulit. Tetapi seperti kisah para rasul 1 ayat 8 tadi mengatakan, ketika Tuhan Yesus mengutus kita menjadi seorang saksi, Tuhan itu memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Tuhan memberi kita kuasa dari Roh Kudus itu untuk menjadi saksinya. Bahkan di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 8 dikatakan, ketika murid-muridnya ini pergi memberitakan Injil Kerajaan, Tuhan memperlengkapi mereka sehingga mereka itu bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka itu bisa membangkitkan orang mati. Mereka bisa menahirkan kusta. Bahkan mereka mengusir setan-setan. Teman-teman, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku jika kuasa Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan ketika kita menjadi saksi Tuhan, kita diperlengkapi dengan kuasa-Nya. Sehingga apa? Perkataan kita akan penuh dengan kuasa, perbuatan kita akan penuh dengan kuasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memperlengkapi kita. Pertanyaan yang berikutnya, yang sering kali bertanya di dalam hati kita, mengapa kita harus menjadi saksi? Mengapa kita harus menjadi saksinya Tuhan? Kalau kita lihat kondisi dunia saat ini, kita akan menemukan banyak sekali masalah-masalah. Banyak orang-orang yang hidup di dalam kesedihan, banyak orang-orang yang hidup di dalam kesusahan. Kita ingin orang-orang ini juga bisa mengalami kerajaan Allah di dalam hidupnya, mengalami damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Yang pertama, mengapa kita harus menjadi saksi? Agar orang lain itu juga mengenal Tuhan dan diselamatkan. Kita tidak inginkan kalau seandainya kita punya orang tua yang belum kenal Tuhan, mereka tidak selamat sedangkan kita selamat. Makanya kita harus menjadi saksi. Kita tidak inginkan kalau kita punya saudara-saudara, teman-teman yang belum kenal Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita selamat dan mereka tidak selamat. Kita harus bersaksi agar orang lain ini juga menerima keselamatan yang dari Tuhan. Yang kedua, bersaksi itu adalah perintah Tuhan. Ketika kita melakukan
perintahnya, berarti kita adalah anak-anak Tuhan yang taat karena kita melakukan apa yang menjadi tugas dan perintah dari Bapa. Dengan bersaksi berarti kita membagikan kasih kita kepada orang lain. Kita tidak ingin orang lain mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita tidak ingin orang lain tidak masuk surga, tapi kita ingin mereka juga mengalami keselamatan seperti yang kita alami. Teman-teman, mungkin saat ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Mungkin ada teman kita yang kehilangan orang tuanya karena COVID. Mereka mengalami kesedihan dan putus asa. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar teman saya bercerita bahwa temannya itu suami istri meninggal dan anaknya 3 orang berusia 19 tahun, ada yang masih SMP dan bahkan ada yang masih SD. Mereka sedih luar biasa karena kedua orang tuanya meninggal karena COVID. Bahkan mungkin teman-teman juga melihat ada berita bahwa di Surabaya ada seorang bapak dan ibu yang meninggal karena COVID, meninggalkan 5 anaknya yang masih kecil-kecil. Sehingga anak ini ditawarkan siapa yang mau mengadopsi, panti asuhan mana yang mau menerima. Bayangkan mereka itu mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan di dalam hidupnya. Ketika kita bisa membagikan kasih kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kita bisa bersaksi tentang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kesaksian-kesaksian kita ini bisa menguatkan mereka, supaya mereka boleh dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita membagikan kasih kita yang kita alami karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Teman-teman, bukannya di dalam bersaksi tidak ada tantangan. Ada tantangan yang harus kita hadapi dalam bersaksi. Mungkin kalau kita mau bersaksi kita malu, kita merasa takut ditolak, kita merasa takut dikucilkan, dan kita merasa takut tidak diterima. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Apapun yang kita sampaikan, jangan malu, karena Tuhan Yesus itu lebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan keselamatannya kepada kita. Tidak usah takut ditolak, karena Roh Kudus yang akan bekerja. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan bekerja di dalam hati mereka. Karena tante percaya ketika kita menyampaikan sesuatu, Allah Roh Kudus itu yang akan bekerja sehingga mereka boleh mengenal kebenaran akan firman Tuhan. Nah, bagaimanakah cara kita bersaksi? Kita bisa bersaksi dengan perkataan kita bisa bersaksi dengan perbuatan kita bersaksi melalui gaya hidup yang kita alami sehari-hari. Lihatlah di sekeliling teman-teman. Lihatlah teman-teman kita yang ada di SMA. Mungkin mereka ada teman-teman kita yang tidak punya teman, karena mereka seseorang yang minder. Apakah mungkin mereka juga tersingkir dari pergaulan? Apakah ada teman-teman kalian yang mengalami bullying? Kalian bisa menjadi saksi. Kalian bisa menemani mereka di dalam masa-masa sulit mereka. Kalian bisa menjadi seorang teman bagi mereka. Mungkin yang kita lakukan adalah sesuatu yang hanya sederhana. Tetapi ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu adalah sebuah kesaksian yang hidup. Tante mau bersaksi. Pada waktu tante SMA, ada seorang teman tante yang tidak punya teman. Karena selain dia jelek, dia juga orangnya minderan, dan tidak ada seorang pun yang mau jadi temannya. Tapi tante berusaha untuk menjadi temannya, menemani dia sampai kita lulus SMA. Tante mau membagikan kasih Tuhan melalui perbuatan yang tante lakukan. Walaupun saat itu mungkin tante tidak berkata apa-apa tentang Yesus, tetapi dia bisa melihat perbuatan tante yang setia menjadi temannya. Apa yang terjadi bertahun-tahun kemudian, beberapa waktu yang lalu tante menemukan FB-nya dia di dalam FB. Tante menemukan dia di FB. Dan tante mengirim pesan kepada dia. Lalu dia menjawab begini, "Terima kasih karena kamu satu-satunya temanku yang terbaik waktu SMA. Aku tidak akan pernah lupa bahwa aku punya seorang teman yang baik, yang menemani di saat semua orang tidak mau menjadi temanku." Teman-teman, apa yang tante lakukan kelihatannya sederhana. Hanya menjadi teman bagi orang-orang yang tidak punya teman.
Tetapi ketika kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi teman kita, itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Dan itu tidak akan dilupakan. Dan jika Roh Kudus bekerja, Dia pasti suatu ketika akan mengenal Yesus melalui apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Kesaksian yang kedua, beberapa waktu yang lalu, saya, Tante Suryani dan beberapa teman mengunjungi seorang ibu. Ibu ini sudah tua, ibu ini seorang yang setia mengikut Yesus, tetapi di masa tuanya tidak ada seorang pun yang merawat dia, sehingga ibu ini dititipkan kepada keluarganya yang tidak mengenal Tuhan. Pada waktu kami ke sana, kami melihat bahwa sasaran kami tidak hanya ibu itu, tetapi keluarganya. Apa yang kami lakukan kemungkinan hanya kecil, mengunjungi ibu itu, mendoakan ibu itu. Tapi saya percaya, kalau kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, setiap firman yang keluar dari mulut kita itu akan sampai kepada orang-orang lain, keluarganya yang belum kenal Tuhan. Suatu ketika pasti akan mengenal kasih Tuhan kepada kita semuanya. Teman-teman, menjadi saksi mungkin adalah sebuah tugas yang mungkin kita sendiri harus lakukan dan ternyata sulit. Tetapi Tuhan berkata, jadilah saksi. Lihatlah, dimanapun kamu ditempatkan, di keluargamu, di teman-teman kita, di lingkungan kita, berusahalah untuk menjadi saksinya Tuhan. Apa yang kita lakukan saat ini, lakukan dengan kasih kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, biarlah kita sekarang mengerti bahwa tugas kita adalah menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Baik atau tidak baik waktunya, selama masih ada kesempatan. Karena akan tiba waktunya di mana tidak ada kesempatan lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin kamu harus bersaksi kepada ayah ibumu yang belum kenal Tuhan, kepada saudara-saudaramu dan kepada teman-temanmu. Percayalah, kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan untuk menjadi saksinya. Amin. Janganlah malu untuk melakukan apa yang sudah menjadi tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah pujian, berikanku hati seperti hatimu. Seperti hatimu, dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, bantu ayah di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh Engkau pakai sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan. Memberitakan tentang kebaikan-Mu dan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, mereka boleh mengenal akan Tuhan. Dan kami percaya kuasa dari tempat tinggi itu memperlengkapi kami Tuhan, memampukan kami Tuhan,
supaya kami boleh memiliki hati yang melayani dan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pemberitaan firman-Mu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.